if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Before we get into the video, don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1447 itu merupakan harta karun. Tuan Golet berhasil kali ini. Semua orang mulai memandang Seth dengan kagum. Black Mamba sudah mengaktifkan ukiran batu giok itu sebelumnya, dan Seth dengan mudah mengaktifkannya lagi. Kedua kali tersebut menghasilkan hasil yang sama, sehingga mereka semakin yakin bahwa ukiran itu adalah batu giok naga mistik. Di saat yang sama, itu adalah harta karun luar biasa yang mengandung kekuatan luar biasa. Raphael, apakah kamu melihatnya? Apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Seth mencibir memandang Raphael dan Owen seolah mereka badut. Itu tidak mungkin. Tuan Wolf, bukankah kamu tadi mengatakan bahwa batu giok itu bukanlah harta karun yang menakjubkan? Apa yang sedang terjadi di sini? Wajah Raphael tampak sangat masam setelah dia melihat itu. Raphael bahkan mulai memandang Owen dengan marah. Setelah saran Owen tadi, Raphael berpikir bahwa Black Mamba mungkin mengaktifkan mekanisme di dalam ukiran itu dengan beberapa penipuan untuk melakukan penipuan. Namun, bahkan di tangan Seth, harta karun itu masih bersinar dengan energi yang sangat besar. Itu cukup untuk membuktikan bahwa tidak ada masalah dengan harta karun itu. Tidak hanya itu, harta karun seperti itu sangat berguna baginya, sementara batu giok naga mistik akan mampu meningkatkan kekuatan secara signifikan. Reputasi toko batu giok mereka, tidak peduli berapapun harga ukiran itu, sangatlah penting. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Owen, Raphael hanya memberikan ukiran pada musuh bebuyutannya, Seth. Pada saat itu terlihat jelas betapa marahnya Raphael pada Owen. Tuan Westwood, mohon bersabar sedikit. Kalau tidak salah, ukirannya pasti bukan batu giok naga mistik. Batu giok ini tidak memiliki energi luar biasa di dalamnya juga. Itu pasti gambaran palsu yang ditanamkan oleh seorang ahli. Jelas Owen dengan tenang. Banyak batu giok terbaik yang sama dengan bahan obat. Itu semua adalah harta karun yang lahir dari alam. Jadi mereka akan memiliki energi spiritual yang sangat murni dan padat di dalamnya. Setelah mendengar bahwa batu giok naga mistik dapat membantu dalam pelatihan seniman bela diri, itu pasti karena batu giok tersebut memiliki energi spiritual yang sangat kuat di dalamnya. Seorang praktisi bela diri akan dapat terus menyerapnya untuk mengubahnya menjadi energi untuk latihan mereka. Namun, hanya ada sedikit sekali sejumlah energi spiritual di dalam batu giok ukiran itu. Tidak mungkin itu cukup untuk pelatihan apapun. Jika tidak salah, energi di dalamnya mungkin bukan lahir dari energi spiritual. Itu pasti dibuat oleh metode tertentu oleh seorang ahli bela diri. Tidak mungkin itu palsu, bocah. Jika kamu terus-menerus berbicara omong kosong, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Seth berkata dengan dingin. Itu bukan omong kosong. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencoba menyerap energi di dalam batu giok itu. Lalu kamu akan bisa melihat apakah batu itu nyata atau palsu, kata Owen dengan tenang. Baiklah, kalau begitu aku akan melakukannya. Jika harta karun ini tidak palsu, aku akan memastikan untuk mulutmu hari ini agar kamu membayar harga atas keangkuhanmu. Seth memiliki kilatan tajam di matanya. Raphael merupakan musuh bebuyutannya.
Seth ingin menyingkirkan Raphael, tetapi Raphael mendapatkan dukungan dari keluarga Thompson. Jadi, Seth tidak bisa melakukan apapun kepada Raphael tanpa alasan. Namun, peluang itu ada. Owen merupakan seseorang yang dibawa Raphael. Jika Seth bisa memberi pelajaran terhadap Owen, itu akan membuat Raphael benar-benar merasa malu. Lalu, jika Raphael berani mencoba melindungi Owen, Seth bisa mengambil kesempatan untuk menyerang Raphael. Itu merupakan kesempatan yang sempurna. Bab 1448. Setelah itu, Seth tidak ragu sama sekali. Dia memegang ukiran itu di tangannya dan mulai menyerap energi dari dalam. Hanya dalam beberapa saat, seluruh energi di dalamnya telah habis sepenuhnya. Bagaimana ini mungkin? Seth pun terkejut. Meskipun Seth belum pernah melihat batu giok naga mistik sebelumnya. Sudah jelas bahwa tidak mungkin hanya ada sedikit energi di dalam batu giok yang dapat membantu dalam pelatihan seniman bela diri. Semuanya lihat, ukiran batu gioknya berubah warna. Pada saat itu, seorang pria bermata tajam berseru kaget. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk pria itu. Batu giok yang awalnya berwarna hijau perlahan-lahan meredup warnanya pada energi yang diserap darinya. Pada akhirnya hanya tersisa sedikit warna hijau. Di tempat-tempat lain semuanya berubah menjadi kurang transparan dan redup. Itu kehilangan warna kilau daripada kilauan sebelumnya. Batu giok benang emas. Jadi ukiran adalah tiruan luar biasa yang dibuat dengan batu giok benang emas. Raphael pun kaget melihatnya. Meskipun Raphael belum pernah melihat batu giok naga mistik yang sudah lama punah, sebagai seorang dalam industri ini, Raphael sangat mengenal batu giok lainnya. Setelah ukiran di tangan Seth meredup, Raphael langsung tahu bahwa itu merupakan batu giok benang emas yang berharga. Batu giok benang emas memiliki tingkat yang hampir sama dengan batu giok sebening es. Itu tidak murah dan cukup langka. Jadi biasanya tidak mudah untuk mengidentifikasinya. Ukiran itu dipalsukan sebagai batu giok naga mistik menggunakan batu giok benang emas. Tidak heran hal itu menipu mata semua orang. Itu adalah batu giok benang emas. Para ahli lain dan anak muda di sekitar mengangguk dengan setuju. Mereka menyadari bahwa batu giok itu benar-benar adalah batu giok benang emas. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tampak seperti tersambar petir. Meskipun batu giok benang emas adalah batu giok kelas atas yang nilainya sama dengan batu giok bening, itu jauh dari harga batu giok naga mistik. Terlebih lagi, ukirannya tidak terlalu besar, paling banyak nilainya 3 miliar. Namun saya telah menghabiskan total 215 miliar untuk ukiran tersebut. Seth kehilangan banyak uang. Pada saat itu terlihat jelas betapa Seth sangat terpengaruh. Tuan Wolf, jadi selama ini Anda benar, ukiran batu giok itu bukanlah suatu harta karun. Ini juga bukan batu giok naga mistik. Kamu luar biasa. Raphael menatap Owen dengan kaget setelah dia pulih dari keterkejutannya. Dia merasa tidak percaya. Raphael tahu betul bahwa Owen sama sekali belum tahu apa-apa tentang batu giok naga ataupun batu giok naga mistik di pagi hari. Namun semua orang di sana termasuk Oscar Gray yang terkenal mengira bahwa ukiran itu adalah harta karun batu giok naga mistik. Hanya Owen lah yang berhasil mengetahui bahwa batu itu palsu. Owen terlalu luar biasa. Raphael tidak akan percaya hal itu benar jika dia tidak menyaksikannya sendiri. Tentu saja bukan hanya Raphael saja yang terkejut, semua orang di sana juga terguncang. Mereka tadinya semua mengira bahwa Owen hanya berbicara omong kosong untuk menimbulkan masalah. Mereka akhirnya mengerti bahwa Owen lah yang mengatakan sebenarnya selama ini. Mereka terlalu meremehkan kemampuan Owen. Bab 1449. Tuan Wolf, terima kasih. Ini semua berkat Anda. Jika Anda tidak menghentikan saya untuk menawar tepat waktu, saya mungkin akan memegang batu giok palsu itu.
kata Rafael dengan rasa terima kasih. Tadinya Rafael menyesal membawa Owen kemari, tetapi pada saat itu dia sangat bersyukur. Dia merasa meminta bantuan Owen adalah ide yang cemerlang. Owen sangat berguna pada momen penting. Tuan Westwood, Anda terlalu sopan. Kita berdua telah berteman. Setidaknya hanya itu yang bisa saya lakukan, kata Owen sambil tersenyum. Kamu benar, kita sudah berteman. Rafael tertawa dan berkata. Berkat mengingat Owen, Rafael berhasil menghindari penipuan dan saingan beratnya, Seth, malah tertipu. Seth telah menghabiskan sejumlah besar uang sebesar 215 miliar untuk membeli sampah batu giok benang emas. Itu sempurna. Rafael merasa sangat bahagia. Berbeda dengan Rafael yang bahagia ekspresinya, ekspresi wajah Seth sangatlah gelap. Seth mengira Owen sama sekali tidak tahu apa-apa. Dia menertawakan Owen karena menjadi idiot. Namun pada akhirnya dialah sendiri yang menjadi idiot. Bukan hanya itu saja, 215 miliar bukanlah jumlah yang kecil bagi keluarga Golan. Bagaimana Seth akan menjelaskan berbagai hal kepada keluarganya setelah menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli barang palsu? Memikirkan hal itu saja sudah membuatnya merasa putus asa. Seth, bukankah kamu begitu bangga pada dirimu sendiri tadi? Kenapa kamu tidak senyum lagi? Rafael pun mengejek. Sebelumnya, Seth telah banyak mengejek Owen dan dirinya setelah pernyataan Owen. Sekarang, setelah keadaannya berbalik, tidak mungkin Rafael menyerah pada kesempatan sebaik ini. Ekspresi Seth pun memburuk, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, dia teringat pelaku utamanya saat dia melihat ke arah tempat penjagaan itu berada. Black Mamba, apa maksudnya ini? Bagaimana bisa pasar gelap melelang barang palsu seperti ini? Apakah kamu sengaja mempermainkan kami? Seth pun melotot. Seth bukan orang itu. Dia bisa samar-samar menebak bahwa itu semua mungkin penipuan yang dibuat Black Mamba. Tidak masuk akal, bocah, beraninya kamu berbicara denganku seperti ini. Apakah kamu sudah bosan hidup? Para penjaga di belakang Black Mamba sangat marah. Mereka segera melangkah maju. Kalian semua mundur. Black Mamba melambaikan kepada bawahannya sambil menatap Seth dengan tatapan tajam. Berkata dengan dingin, Tuan Golan, saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asal barang lelang kita. Saya tidak bertanggung jawab atas keaslian barang. Jika kamu mencoba dan menimbulkan masalah di sini, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Setelah Black Mamba mengatakan itu, gelombang energi yang sangat kuat keluar dari tubuhnya, mendorong Seth mundur. Merasakan kekuatan yang luar biasa, Seth pun memucat saat dia mundur 2 langkah. Meskipun Seth sudah berada di tahap awal alam Regana, berdiri di antara generasi muda teratas di antara keluarga seni bela diri kuno biasa, Seth masih terlalu lemah untuk melawan Black Mamba yang telah berada di dunia bawah selama beberapa dekade. Selain itu, Black Mamba adalah bawahan bos selatan. Dengan kemampuan bos selatan yang luar biasa dan pengaruhnya, mereka bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh keluarga Golan. Bahkan jika dia tahu itu merupakan penipuan, Seth harus mengatupkan giginya dan menelannya. Bab 1450. Dasar sekali, Rafael mau tidak mau memandang dengan jijik ketika dia melihat Seth mencoba melawan Black Mamba. Bos selatan merupakan seorang tiran di dunia bawah. Hampir tidak ada keluarga besar yang bisa melawannya. Namun Seth hanyalah pewaris keluarga Golan. Bukankah dia merupakan idiot karena berpikir dia bisa berdebat melawan Black Mamba? Baiklah, lelang hari ini telah berakhir. Semuanya silahkan pulang. Black Mamba pun mengumumkan. Setelah itu, Black Mamba berbalik hendak pergi tanpa melirik Seth untuk kedua kalinya. Tuan Black Mamba harap tunggu. Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Seorang lelaki tua berusia hampir 60 tahun dan mengenakan pakaian yang membuatnya tampak seperti seorang petani bergegas mendekat. Orang tua, siapa kamu? Black Mamba berhenti dan mengukur lelaki tua itu.
Tuan, saya seorang pemburu harta karun. Baru-baru ini, saya dan dua teman lainnya pergi jauh ke dalam reruntuhan kuno di pegunungan dan menemukan harta karun. Saya ingin menjualnya ke pasar gelap. Anda bahkan dapat membantu saya melelangnya. Orang tua itu menjelaskan singkat sebelum mengeluarkan tas berwarna merah. Harta karun. Owen, Raphael, dan yang lainnya baru saja hendak pergi saat mereka mendengar ada harta karun. Mereka semua berhenti karena terkejut. Setelah itu, mereka memandangi petani tua itu, dan petani tua itu dengan hati-hati membuka tasnya untuk menghasilkan manik hijau seukuran kepalan tangan. Tidak jelas terbuat dari apa manik yang berwarna hijau itu. Kelihatannya seperti batu giok, tetapi tidak, itu tampak seperti permata. Tapi ternyata tidak. Ada sebuah lapisan luarnya mengkilat, tetapi transparansinya sangat rendah. Itu tampak seperti sesuatu yang dibuat oleh mesin. Itu merupakan hal yang sederhana. Orang tua, harta apa ini? Apa fungsinya? Black Mamba pun bertanya. Aku tidak tahu. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Dia dan dua temannya menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan manik tersebut. Setelah itu, mereka memeriksanya selama beberapa hari. Tetapi tidak pernah menemukan cara mengaktifkan manik atau bahkan efeknya. Kalau tidak mungkin orang tua itu mencoba menjual harta karun seperti itu dengan mudah. Berapa harga yang ingin kamu jual? Black Mamba pun bertanya. Saya sedang memikirkan tentang 9 miliar, kata pria itu dengan ragu-ragu. Apa kamu pikir untuk menghasilkan begitu banyak uang dari manik sederhana seperti itu? Apa menurutmu kami di sini? Black Mamba merasa sangat kesal. Saya tidak, Tuan, tolong percaya padaku. Kami berhasil menemukan manik ini di gua kediaman beberapa pahlawan kuno. Meskipun saya tidak tahu apa yang bisa dilakukannya, aku dapat meyakinkanmu itu adalah harta karun, kata lelaki tua itu dengan tulus. Harta karun apa? Aku merasa itu hanya sebuah cahaya mutiara. Saat itu, salah satu pria itu mulai tertawa. Ya, itu benar, memang terlihat seperti itu. Itu bahkan mungkin buatan manusia. Tidak mungkin itu alami. Yang lain pun mengangguk dan setuju. Pada zaman dahulu, teknologi belum secanggih itu, sehingga mutiara bercahaya harganya cukup mahal. Mereka dianggap sebagai harta berharga. Yang alami juga sangat berharga. Namun dengan kemajuan dalam masyarakat modern, penelitian mengungkapkan bahwa mutiara bercahaya hanya dibuat dengan jenis batu yang relatif langka. Dimungkinkan untuk memproduksinya melalui sains, jadi harganya turun drastis. Tentu saja yang alami masih cukup berharga. Di sana mungkin dijual dengan harga ratusan juta. Tetapi yang alami biasanya berwarna redup dan abu-abu. Yang ada di depan mereka adalah hijau, dan itu bahkan tidak alami. Itu hanyalah mutiara produksi tingkat rendah. Mungkin nilainya paling banyak jutaan. Tidak mungkin nilainya mencapai 9 miliar. Bab 1451, Mutiara Bercahaya. Saat semua orang mendiskusikannya, Owen diam-diam mengirimkan akal sehatnya. Owen hanya ingin mencobanya, tidak menaruh banyak harapan pada manik itu. Namun hasilnya sangat mengejutkannya. Gelombang energi spiritual yang luar biasa murni dan padat tiba-tiba datang dari manik tersebut. Gelombang energi spiritualnya sangatlah kuat. Itu jauh lebih hebat daripada Purple Royal yang dia peroleh pada saat itu. Bahkan pelindung dada kaisar tidak dapat menahannya. Itu Owen pun terkejut. Owen tidak pernah mengira bahwa manik sederhana itu adalah harta karun. Itu juga merupakan sesuatu yang tidak kalah dengan pelindung dada kaisar. Setelah itu, Owen dengan cepat memeriksa ingatan yang dia warisi dan dengan cepat menemukan catatannya. Mutiara spiritual dan harta karun kuno yang membantu praktisi seni bijak dan seniman bela diri berlatih. Itu merupakan harta karun kuno seperti pelindung dada kaisar. Owen sangat terkejut, emosi yang dia rasakan sangat bergejolak. Dan dia tidak bisa tetap tenang sama sekali. Tuan Wolf, apakah Anda baik-baik saja? Raphael mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Owen bertingkah aneh. Bukan apa-apa.
Setelah Owen pulih dari keterkejutannya, Owen dengan sengaja tersenyum tenang dengan cepat menyembunyikan emosinya. Harta karun merupakan sesuatu yang diinginkan dan dicari oleh setiap praktisi bela diri. Dengan begitu banyak elit kaya di sekitarnya, Owen tidak bodoh untuk memberitahu siapapun bahwa apa yang disebut mutiara bercahaya adalah sebuah harta karun. Di sisi lain, ekspresi lelaki tua itu tenggelam ketika dia melihat semua orang memperlakukan hartanya sebagai mutiara bercahaya biasa. Ekspresinya tenggelam. Sebenarnya mutiaranya diperoleh dari beberapa peninggalan kuno. Itu bukan berasal dari tempat yang ilegal. Lelaki tua itu bisa saja mencoba menjualnya di rumah lelang resmi. Namun lelaki tua itu telah pergi ke beberapa tempat dan semuanya mengira itu hanya mutiara bercahaya biasa juga. Tidak ada seorang pun yang mau membelinya dengan harga tinggi. Juga tidak mau menyia-nyiakannya upaya melelangnya. Dia terpaksa membawanya ke pasar gelap untuk mencoba peruntungannya. Namun, bahkan di pasar gelap beberapa orang tidak mengetahui sesuatu yang baik di depannya mereka. Orang tua, kami tidak akan menerima mutiaramu ini. Kami juga tidak akan membantumu melelangnya. Berhentilah bermimpi dan pergilah. Black Mamba berkata dengan dingin sebelum dia mengusir lelaki tua itu seperti lalat. Baiklah, orang tua itu tampak sangat kecewa. Dia menyimpan mutiaranya dan berjalan meninggalkan tempat itu. Tuan Westwood, ayo pergi juga. Owen tidak ingin menunda-nunda. Owen buru-buru memanggil Raphael sebelum mengejar lelaki tua itu. Owen sudah mengetahui bahwa mutiara hijau itu merupakan mutiara spiritual. Owen tahu bahwa tidak bisa membiarkannya lewat begitu saja. Namun terlalu banyak orang di sekitar. Jika Owen tiba-tiba membeli barang itu dengan harga setinggi itu, pasti mengundang kecurigaan. Jadi demi keamanan, Owen ingin menyelinap dan membeli mutiara itu secara pribadi. Namun kenyataannya jauh lebih kejam dari yang dia duga. Orang tua itu tampaknya adalah seorang praktisi bela diri yang sangat kuat. Pria itu jauh lebih cepat daripada dirinya. Tidak peduli seberapa kerasnya Owen berusaha, dia tidak dapat mengejar orang tua itu. Bab 1452. Bapak tua harap tunggu. Owen tidak berdaya saat melihat pria itu hendak pergi. Jadi Owen berteriak kepada pria tersebut. Kalau tidak, saat pria itu pergi berbaur dengan kerumunan, Owen akan kesulitan menemukan pria itu lagi. Anak muda, apakah kamu membutuhkan sesuatu? Orang tua itu menoleh untuk melihat Owen dengan rasa ingin tahu. Aku suka cahaya mutiara milikmu ini. Aku akan membayar 9 miliar untuk itu, kata Owen. Owen perlu mendapatkan mutiara spiritual itu. Bahkan jika Owen tahu itu akan menarik banyak perhatian dan kecurigaan, Owen tidak lagi peduli tentang hal itu. Apa, kamu ingin membeli mutiara dariku, benarkah? Orang tua itu sangat gembira mendengarnya. Tentu saja, berikan nomor rekeningmu dan aku akan mentransfernya sekarang juga. Owen pun mengangguk. Bahkan sebelum Owen bisa melanjutkan, Raphael memotongnya dari belakang. Tuan Wolf, apakah mutiara bercahaya ini paling berharga hanya beberapa juta. Nilainya tidak mendekati 9 miliar. Bahkan jika kamu tidak peduli dengan uangnya, kamu tidak perlu menyia-nyiakan seperti itu. Raphael berkata dengan kaget. Tentu saja bukan hanya Raphael, para keturunan kaya lainnya juga merasa terkejut. Segera terdengar keributan yang keras. Orang ini menghabiskan 9 miliar untuk membeli mutiara bercahaya kualitas rendah. Bukankah orang ini terlalu boros? Boros? Menurutku dia seorang idiot. Ya, itu benar. Hanya seorang idiotlah yang bisa melakukan hal seperti itu. Mereka semua berbicara dan memandang Owen seperti orang. Tunggu, ada yang tidak beres tentang hal ini. Tiba-tiba salah satu dari mereka melontarkan pertanyaan. Dia hanya apa yang perlu dipikirkan? Yang lain pun mengendus sebagai tanggapan. Itu mungkin tidak benar. Hanya saja pikirkan tentang itu. Sebelumnya, ketika kita semua mengira bahwa batu giok ukiran adalah harta karun yang dibuat dari batu giok naga mistik,
Orang inilah satu-satunya yang melihat bahwa itu barang palsu. Dengan mata dan kemampuannya, tidak mungkin dia membeli mutiara bercahaya dalam gelap seharga 9 miliar tanpa alasan. Pria itu melanjutkan, "Itu maksudmu mutiara ini sama sekali bukan sampah, itu harta yang berharga." Semua orang pun tercengang. Tiba-tiba mereka semua sepertinya menyadari sesuatu. Ya, itu mungkin. Pria itu mengangguk dan berkata, saat dikatakan seolah-olah sebuah bom meledak di tempat itu. Seth khususnya baru saja membeli sebongkah sampah seharga 215 miliar. Seth bertanya-tanya bagaimana dia akan memberitahu keluarganya. Namun sepertinya Seth punya kesempatan untuk menebus dirinya sendiri. Jika mutiara itu adalah sesuatu yang berharga, maka semuanya bisa terselesaikan dan Seth bisa membelinya dan memberikannya kepada keluarganya. Tunggu, Bapak tua, aku akan membayar 14 miliar untuk mutiara ini. Seth segera berteriak dan melangkah maju saat melihat Owen bersiap untuk membayar. Yang lainnya juga sama, mereka semua menyadari bahwa mutiara itu bukanlah sesuatu yang biasa. Semuanya mulai mengikutinya. Bab 1453. Apa? Owen merasa kaget mendengar hal itu. Owen sudah mengantisipasi kalau dia membeli mutiara itu akan menarik banyak perhatian. Tetapi Owen tidak menyangka Seth akan bereaksi begitu cepat. Seth bahkan memaksakan dirinya ke dalam situasi tersebut. Itu jauh melebihi ekspektasinya. Tuan Golan, apa maksudnya ini? Pria sejati tidak mencuri apa yang bukan miliknya. Saya sudah membeli mutiara ini, tapi Anda sengaja membuat masalah. Apakah Anda tidak melewati batas? Owen berkata dengan tidak senang. Jadi bagaimana kalau kamu memang membelinya, kamu bahkan belum membayarnya? Terlebih lagi, ini adalah tempat lelang. Penawar tertinggi akan mendapatkannya. Lalu bagaimana jika aku mencoba menawarkan harga yang lebih tinggi? Seth pun mencibir dan berkata, "Kamu..." Owen merasa sangat marah. Seth mengincarnya di setiap lini sejak awal. Setelah itu, Seth malah berusaha mencuri bisnisnya. Itu keterlaluan. Tidak mungkin Owen bisa menelan rasa frustasi itu. Namun, ini bukan waktunya untuk mempermasalahkan masalah tersebut. Hal yang lebih mendesak adalah menemukan cara untuk mendapatkan mutiara spiritual. Begitu Owen mendapatkannya, Owen bisa menghadapi Seth. "Pak tua, aku akan membayar 14 miliar untuk mutiara ini. Maukah kamu menjualnya atau tidak?" Seth mengabaikan Owen saat dia melihat ke arah lelaki tua itu. Aku akan menjualnya." Dia masih mengangguk pada akhirnya. Sebenarnya Pak tua itu tahu betul bahwa tidak ada seorang pun yang menginginkan mutiaranya sama sekali. Owen lah yang menawarkan untuk membelinya darinya. Dia seharusnya menjualnya kepada Owen. Namun, Seth menawarkan 5 miliar lebih. Jika menyangkut jumlah uang yang begitu besar, yang bisa dia lakukan hanyalah meminta maaf kepada Owen secara diam-diam. Baiklah, itu bagus. Seth pun tersenyum bahagia. Namun, sebelum Seth sempat tertawa, suara Owen terdengar di saat berikutnya. "Tunggu, aku akan bayar 20 miliar, ucap Owen dengan dingin. "Kamu... Bocah, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja?" Senyum Seth membeku di wajahnya. "Jadi bagaimana kalau aku? Apa hanya kamu yang diperbolehkan menawar di sini?" ejek Owen. "Baiklah, aku akan menawarkan 24 miliar. Seth merasa sangat marah. Seth memutuskan untuk menghadapi Owen secara langsung. "Saya akan membayar 28 miliar. Owen terus menawar. Namun, Owen menjadi sedikit cemas. Meskipun Owen punya banyak uang dan tidak takut pada Seth, masih banyak lagi keturunan kaya lainnya. Jika semua orang ikut serta, itu akan tidak ada gunanya baginya. Seperti yang Owen khawatirkan, semua orang langsung berdiskusi setelah dia menaikkan tawarannya. Orang ini bersedia menghabiskan 28 miliar untuk mutiara bercahaya. Pasti luar biasa, ini harta karun. Semua orang tampak sangat bersemangat. Mereka bersiap untuk bergabung dalam pertempuran. Seth juga sama. Seth semakin yakin bahwa mutiara itu merupakan harta karun yang langka. Saat Seth hendak melanjutkan tawarannya, Owen segera menyela dia sebelum Seth bisa mengatakan apapun.
Bab 1454. Tuan Golan, saya tidak keberatan memberitahumu hal ini, tetapi mutiara bercahaya ini adalah barang antik yang cukup berharga. Ini memiliki nilai koleksi yang tinggi. Bagaimana dengan jika kamu menyukainya? Maka aku akan membiarkanmu memilikinya jika kamu menaikkan tawarannya menjadi 40 miliar, kata Owen dengan tenang. Owen tahu bahwa terus meningkatkan tawarannya tidak akan baik untuknya. Jadi Owen memutuskan untuk menerapkan psikologi terbalik pada Seth. Seth pun tertegun dan segera mulai bergumam. Seth tadi mengira mutiara itu adalah harta karun yang luar biasa. Itulah sebabnya Seth bertarung melawan Owen untuk tawaran seperti itu. Namun Owen mengatakan bahwa mutiara itu hanyalah barang antik. Itu benar-benar mengejutkannya. Meskipun ada banyak barang antik kuno yang mahal, bahkan yang termahal pun hanya bernilai sekitar 5 miliar. Jika Seth menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli barang antik yang bukan harta karun, Seth tidak akan bisa menjelaskan kepada keluarganya setelah menghabiskan 215 miliar. Dengan mengingat hal itu, Seth kehilangan kepercayaan diri dan tidak lagi berani menaikkan tawarannya. Tadinya aku pikir cahaya mutiara adalah harta yang luar biasa, ternyata cuma barang antik. Benar, kami telah bersemangat tanpa alasan. Batang atas lainnya juga sama, semuanya tampak mengempis sepenuhnya. Mereka menginginkan harta karun, bukan barang antik. Saat mereka menemukannya adalah barang antik, mereka langsung kehilangan minat, apalagi kalau harganya begitu tinggi. Pak Tua, bisakah kamu menjual mutiara itu kepadaku sekarang? Owen diam-diam menghela nafas lega ketika tidak ada yang melanjutkan penawaran. Ya, baiklah, lelaki tua itu mengangguk sebelum menyerahkan tas berisi mutiara itu kepada Owen. Setelah itu, Owen membayar harganya, memberikan apa yang ditawarkan kepada Pak Tua itu. Anak muda, terima kasih, pria itu berkata penuh penghargaan, tetapi dia tampak agak bersalah. Bagaimanapun, hanyalah Owen yang bersedia membeli mutiara darinya. Namun demi keuntungannya, Pak Tua itu menyebabkan Owen menghabiskan banyak uang. Hal itu menyebabkan dia merasa sedikit malu. Tidak apa-apa, kita berdua hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan. Owen pun tersenyum tenang. Dunia bergerak demi keuntungan. Owen bisa memahami perasaan lelaki tua itu dan tidak berniat menyalahkan lelaki itu karena bersikap realistis. Pada akhirnya mutiara itu bernilai lebih dari 28 miliar. Owen masih mendapatkan untung darinya. Tuan Wolf, bukankah tidak ada gunanya bagimu menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli barang antik? Raphael berkata sambil menghela nafas. Tentu saja bukan hanya Raphael, yang lain juga merasakan hal yang sama. Mereka semua memandang Owen dengan mengejek. Lagi pula, sangat jarang melihat barang antik semahal itu. Bahkan jika mutiara bercahaya adalah sesuatu yang tertinggal dari berabad-abad yang lalu, sulit membayangkan harganya begitu mahal. Jika tidak ada kejutan, maka Owen akan merugi. Itu merupakan pernyataan beberapa orang. Tidak apa-apa, Owen pun tersenyum, tidak menjelaskan terlalu banyak. Jika dia berada di Jenggala ataupun di Tonham, Owen mungkin akan memamerkan harta karunnya di depan umum. Namun mereka berada di wilayah selatan, ada banyak orang penting di sana. Owen tidak bisa menunjukkan tangannya dengan mudah. Jika Owen langsung pamer dan memicu keserakahan seseorang, maka itu tidak akan menguntungkannya sama sekali. Owen tidak perlu bertindak itu. Bab 1455. Tuan Wolf, ayo kita pergi. Raphael memanggil Owen setelah semuanya selesai, bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Owen pun agak ragu-ragu. Sebelumnya, Seth telah mengincarnya berulang kali. Setelah itu, Seth juga menyebabkan Owen menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli mutiara spiritual. Itu perbuatan yang tercela. Owen agak enggan untuk pergi begitu saja. Namun dengan harta karun di tangan Owen merasa jauh lebih baik. Owen merasa tidak perlu bersikap picik kepada Seth untuk mencegah masalah yang tidak perlu. Namun saat dia bertanya-tanya apakah dia harus melepaskan Seth untuk saat ini, Seth malah langsung berjalan mendekat. Kamu ingin pergi? Tidak akan semudah itu. Seth pun mencibir sambil segera menghalangi jalan Owen.
Seth, apa maksudnya ini? Ekspresi Rafael merosot dengan tidak senang. Bagaimana menurutmu? Kalian berdua membuatku menghabiskan 215 miliar untuk membeli sepotong sampah. Tapi kalian berani mencoba pergi begitu saja? Tidak semudah itu. Seth berkata dengan dingin. Omong kosong, kamu yang tertipu oleh penipuan orang lain. Apa hubungannya denganku? Rafael pun mengeluh. Kenapa tidak ada hubungannya denganmu? Kalian berdua sudah tahu itu merupakan barang palsu, tetapi kamu malah tidak menunjukkannya. Kalian bahkan bergabung dalam penawaran di tengah-tengah, dan aku jatuh cinta pada batu itu dengan sembarangan. Apalagi yang bisa terjadi selain kalian dengan sengaja mengaturnya? Seth pun terbangun bersikeras. Sebenarnya saya tahu bahwa ukiran batu itu mungkin adalah penipuan yang dilakukan Black Mamba. Namun Black Mamba terlalu kuat dan bahkan ada bos selatan di belakangnya. Seth hampir mustahil baginya untuk membalas dendam kepada Black Mamba. Jadi yang bisa Seth lakukan hanyalah menyalahkan Owen dan Rafael. Kamu hanya mengarang alasan sekarang. Seth, aku belum pernah melihat siapapun yang tidak tahu malu sepertimu. Rafael merasa sangat frustasi. Bukan hanya Rafael, orang lain di sekitar mereka juga tidak tahan melihatnya. Tuan Golan tidak tahu malu. Benar, Tuan Wolf sudah mengatakan bahwa ada masalah dengan ukiran batu giok tadi. Dialah yang tidak mempercayainya. Meskipun seseorang memberitahunya dengan kebaikan hatinya, dia menolak untuk mempercayainya. Dan dia bahkan membalasnya, itu hanya lelucon. Semua yang lain di sana memandang Seth dengan jijik dan mereka mengejeknya. Seth tidak tahan dengan semua ejekan itu. Seth merasa malu dan marah ketika dia memutuskan untuk tetap keras kepala. Rafael, hentikan omong kosong itu. Jika kalian berdua tidak memberiku penjelasan yang memuaskan hari ini, maka jangan berpikir untuk meninggalkan tempat ini dengan aman. Oh, begitukah? Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Owen tersenyum dengan dingin. Ini membuat semua orang merinding. Tadinya Owen berpikir untuk melepaskan Seth, tetapi Seth memutuskan untuk datang dan malah menyebabkan dia mendapat masalah. Itu benar-benar membuatnya marah. Sederhana saja, selama kamu memberiku mutiara bercahaya itu dan kalian berdua berlutut untuk meminta maaf, aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkanmu kali ini. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Seth meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan arogan. Meskipun Owen mengatakan bahwa mutiara itu hanyalah barang antik, Seth merasa Owen mungkin berbohong setelah memikirkannya. Mutiara itu mungkin adalah harta karun. Seth tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Seth telah kehilangan 215 miliar milik keluarganya dan Seth mengincar mutiara itu. Selama Seth bisa mendapatkan mutiaranya, Seth setidaknya bisa mengetahui agak menjelaskan sesuatu apakah itu barang antik atau harta karun. Bab 1456. Ya, itu ide bagus. Owen pun mengangguk setuju mendengar apa yang dikatakan Seth. Apa? Tuan Wolf, apakah kamu memberinya mutiara bercahaya? Dan Anda ingin berlutut meminta maaf padanya juga? Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Rafael pun tercengang. Rafael tidak bisa mempercayai telinganya. Perilaku Seth merupakan perilaku yang memalukan. Rafael tidak percaya bahwa Owen menyetujuinya. Namun Rafael memikirkannya dan dengan cepat memahaminya. Dari toko batu giok, Rafael sudah mengetahui bahwa Owen memiliki hubungan dengan keluarga Scamell dari pihak ibu. Kerabat jauh seperti Owen biasanya tidak sekuat itu, dan mereka tidak pernah memiliki banyak pengaruh atau posisi dalam keluarga. Dibandingkan dengan ahli waris keluarga Golan, Owen jauh lebih buruk dalam segala hal. Tidak ada gunanya bertempur dalam kekalahan. Wajar jika Owen menundukkan kepalanya pada Seth demi nyawanya. Sepertinya orang ini pandai melihat batu giok, tetapi Owen tidak memiliki tulang punggung sama sekali. Itu benar, tapi kita tidak bisa menyalahkannya. Dia terlihat tidak familiar. Dia mungkin hanya memiliki hubungan jauh dengan keluarga seni bela diri kuno biasa. Dengan posisinya, dia bahkan tidak layak untuk menghapus sepatu Seth. Jika dia tidak menyetujui persyaratan Seth, apa yang menantinya mungkin akan sangat menakutkan. Semua orang di sana
menggelengkan kepala dan menghela nafas saat mereka memandang Owen dengan simpati dan kasihan. Namun bahkan sebelum mereka selesai berbicara, sesuatu yang mengejutkan mereka terjadi. Seth, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Aku akan memberimu satu kesempatan sekarang. Selama kamu berlutut dan meminta maaf kepadaku dan Tuan Westwood, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Owen berkata dengan dingin. Saat dia mengatakan itu, rasanya seperti sebuah bom meledak di tengah kerumunan. Apa orang ini sudah... Seth adalah salah satu yang terkuat di generasi kita. Jarang ada tandingannya. Dia meminta Seth untuk berlutut dan meminta maaf. Bukankah itu hanya bunuh diri? Semuanya merasa kaget. Mereka sangat bersimpati kepada Owen. Tetapi pada saat itu mereka mulai memandang Owen seperti orang. Dari apa yang mereka ketahui, Seth sudah lama berada di tahap awal alam Regana. Kebanyakan dari mereka tidak ada tandingannya dengan Seth. Namun, prajurit infanteri yang tidak penting seperti Owen menantang Seth itu terlalu... Tuan Wolf, jangan bercanda seperti itu. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Raphael juga kaget. Dia merasa ini adalah bunuh diri bagi Owen. Aku tidak bercanda, aku bisa menangani sampah seperti dia hanya dengan satu tangan. Owen tersenyum dengan cibiran. Anak nakal yang sombong, mari kita lihat seberapa kuat kamu hingga berani berbicara seperti ini di hadapanku. Seth merasa sangat marah. Setelah itu, dia mengumpulkan energinya dan bersiap menyerang Owen. Merasakan niat Seth, ekspresi Raphael pun berubah. Setelah itu, Raphael bahkan tidak berpikir dua kali sebelum berdiri di depan Owen. Tuan Wolf, aku akan menahannya. Pergi, Raphael berkata dengan tergesa-gesa. Seth adalah saingan beratnya. Raphael tahu bahwa Seth hanya mengarahkan pandangannya pada Owen karena Seth tidak dapat mencapai Raphael dengan mudah. Pada akhirnya, target sebenarnya Seth adalah Raphael. Raphael tidak mau menyeret Owen ke dalam hal ini. Adapun Raphael, dia punya keluarga Thompson di belakangnya. Selama Owen bisa pergi dengan selamat, maka Seth tidak akan berani melakukan apapun terhadap Raphael.